Selamat pagi pemirsa, saya Maria Hutasoit akan menemani Anda dengan beragam informasi terkini di antaranya. Arus penumpang di Bandara Kuala Namu Deli Serdang mulai meningkat. Polres Asahan sekat 6 pintu keluar masuk. Paripurna pengumuman Bupati dan Wakil Bupati Labuhan Batu terpilih. Selain cuplikan berita tadi, kami juga akan menghadirkan beragam informasi lainnya. Pemirsa, kita jelang semut hari ini pagi selengkapnya. Kita ke informasi pertama pemirsa, jelang diberlakukannya larangan mudik Hari Raya Idul Fitri 1442 Hijriah yang diberlakukan pemerintah mulai tanggal 6 hingga 17 Mei 2021, peningkatan penumpang pesawat di Bandara Kuala Namu mulai terlihat. Hal tersebut dilakukan penumpang guna mengantisipasi agar bisa berlebaran di kampung halaman. Peningkatan penumpang di Bandara Internasional Airport Kuala Namu, Deli Serdang, Sumatera Utara sejak tanggal 30 April 2021, jumlah pergerakan penumpang terjadi peningkatan sebesar 30% dibanding pada hari sebelumnya. Menurut Manager Officer in Charge Bandara Kuala Namu, Dedi Yuda Negara menyebutkan, di masa pandemi dan sebelum masuk puasa Ramadan, jumlah penumpang rata-rata di Bandara Kuala Namu sekitar 8.000 orang datang dan pergi. Namun memasuki 2 minggu menjelang Hari Raya Idul Fitri 1442 Hijriah, terlihat mengalami peningkatan sekitar 12.000 orang, mengalami kenaikan mencapai 30%. Diprediksi peningkatan penumpang akan terus terjadi sebelum masuk larangan mudik pada tanggal 6 Mei 2021. Hal ini terjadi dimungkinkan terkait adanya larangan mudik dari pemerintah, sehingga warga memutuskan untuk mudik lebih awal. Untuk penumpang sampai saat ini terjadi peningkatan rata-rata 30%, yang awalnya 8.000 sampai hari kemarin sudah 12.400 lebih. Menjelang diberlakukan larangan mudik tanggal 6, kelihatannya akan terjadi peningkatan sampai tanggal 5 sesuai dengan peraturan perintah. Kami dari Angkasa Pura II telah menyiapkan pos seluruh petugas untuk memonitor, mengawasi terhadap larangan mudik tersebut. Pihak pengelola Bandara Kuala Namu akan mendirikan posko pemantauan larangan mudik di Bandara Kuala Namu dan akan efektif berlaku sejak tanggal 6 hingga 17 Mei 2021. Sesuai dengan aturan yang ditetapkan pemerintah, petugas posko akan memeriksa persyaratan calon penumpang yang akan lewat via Bandara Kuala Namu. Abdul Malik melaporkan untuk Evarina TV. Pemirsa, jelang peniadaan mudik lebaran, keberangkatan bus antar kota dan provinsi di Pulbas Antar Lintas Sumatera diburu warga Kota Medan yang hendak pulang ke kampung halamannya, menyusul ditiadakannya mudik lebaran yang dimulai tanggal 6 hingga 18 Mei. Salah satu pulbas di Jalan Sisingamangaraja Medan PT ALS ramai dipadati warga yang hendak pulang kampung. Warga yang hendak mudik ini memilih lebih cepat untuk pulang ke kampung halamannya karena aturan pemerintah yang akan meniadakan mudik dari tanggal 6 sampai tanggal 18 Mei. Banyak warga datang membawa barang untuk pulang kampung ke Tapanuli Selatan, Mandailing Natal, dan Sumatera Barat. Salah seorang penumpang, Wina, mengaku hendak pulang kampung ke Kota Nopan, Tapanuli Selatan. Terkait peraturan pemerintah akan kembali ke Medan setelah tanggal 18. Mau kemana? Rencana ke Kota Nopan. Tuh ke sana dalam rangka apa nih, Kak? Hah? Dalam rangka apa? Pulang kampung Pulang kampung. untuk lebaran. Di Medan ngapain? Di Medan kerja. Ya. Jadi nanti di sana kan kita dilarang mudik sampai tanggal 18 itu. Jadi Kakak baliknya kapan? Sudah lewat tanggal yang yang ditentukan. Tanggal 18 ya? Iya. Berarti sekitar 2 minggu lah nanti Kakak di sana ya? Ya, mungkin lebih juga. Lebih juga ya. Sementara itu, Alwi Matondang, Humas PT ALS, menjelaskan untuk tahun ini secara keseluruhan, jumlah kenaikan penumpang tidak terlalu signifikan. Hari ini ada 500 penumpang yang akan diberangkatkan ke daerah Tapanuli Selatan, Mandailing Natal, dan Sumatera Barat. Selama musim Ramadan ini Bang, bagaimana lonjakan penumpang Bang menjelang mudik ini? Kalau dia sebetulnya lonjakan penumpang tidak terlalu signifikan.
untuk penumpang kita, dan untuk hari ini dan tanggal 3 itu kita khusus keberangkatannya untuk daerah Sumatera Barat, Tapanuli Selatan dan Mandailing Natal. Sampai hari ini berapa penumpang yang akan diberangkatkan Pak? Kalau hari ini saja lebih kurang 500 penumpang, kalau kemarin itu lebih kurang sekitar 250 penumpang. Kapan katanya dengar-dengar ada pemberhentian sementara? Dia ya sesuai dengan PM 13 tahun 2021 itu kan ada larangan mudik dari tanggal 6 Mei sampai 17 Mei 2021. Kita pun stop operasi total. Tanggal 6. Besok berarti masih bisa? Masih Kalau ada? besok kami tidak operasi lagi, kami keberangkatan hari ini terakhir. Alwi juga memastikan untuk ikut dalam peraturan pemerintah untuk tidak mengoperasikan angkutannya mulai besok hingga 18 Mei. Keberangkatan hari ini adalah yang terakhir. Hingga pagi ini, arus calon penumpang ke pool bus PT ALS terus berdatangan. Pihak manajemen hanya membuka loket hingga jam 8 malam nanti. Wahyu Pratama melaporkan untuk Eva Rina TV. Informasi lainnya, pemirsa menindaklanjuti surat edaran Satgas Penanganan COVID-19 yang salah satunya memuat larangan mudik kepada masyarakat. Pengelola Terminal Terpadu Amplas di Medan, Sumatera Utara resmi melarang bus antar kota dalam provinsi dan antar kota antar provinsi. Hingga Rabu siang, suasana di Terminal Terpadu Amplas terpantau sepi. Hanya ada beberapa bus AKDP yang masih beroperasi mengangkut penumpang dari Medan menuju daerah lain di Sumatera Utara. Sementara bus AKP dengan tujuan Padang, Pekanbaru, Palembang, Lampung, dan Pulau Jawa sudah tak berani beroperasi karena takut dicegat dan diarahkan kembali ke asal. Operator terminal sendiri resmi melarang seluruh bus AKDP dan AKP beroperasi mulai 6 hingga 17 Mei mendatang. Larangan tersebut menindaklanjuti surat edaran Satgas COVID-19 yang salah satunya memuat larangan mudik bagi masyarakat selama libur lebaran tahun ini. Meski melarang bus beroperasi, petugas terminal baik dari Dinas Perhubungan dibantu kepolisian tetap melakukan penjagaan di salah satu terminal terbesar di Medan itu. Petugas juga masih melakukan rem cek terhadap armada bus yang masih beroperasi. Selama masa pengetatan, Pemprov Sumut bersama Polda Sumatera Utara melakukan penyekatan di 78 titik di Sumatera Utara. Posko penyekatan ini dimaksimalkan di seluruh perbatasan Sumut untuk mencegah orang masuk dan keluar Sumut. Kita melakukan pemeriksaan ramcek. Ramcek itu memeriksa buku, bukir, speksi, SIM, dan KPS, intrayeknya. Apabila pada waktu hari ini, kalau mobil tersebut melakukan perjalanan antar lintas provinsi, maka kita imbau supaya dia kembali ke terminal, ke pool, karena waktunya tidak memungkinkan untuk antar lintas kalau hari ini diberangkatkan. Tapi kalau masih di dalam provinsi, masih kita beri kesempatan mereka untuk melanjutkan perjalanan, karena nanti malam jam 00 sudah dimulai pengawasan setiap unit kendaraan yang melakukan perjalanan keluar kota. Adapun larangan mudik pada musim libur lebaran tahun ini dikeluarkan pemerintah untuk mencegah penyebaran COVID-19. Khusus di Sumatera Utara, angka konfirmasi positif COVID-19 sudah hampir mencapai 30.000 orang dan 500 lebih diantaranya meninggal dunia. Daniel Pekuali melaporkan untuk Eva Rina TV. Sumut hari ini masih akan kembali sesaat lagi, tetaplah bersama kami. Terima kasih masih bersama kami. Pemirsa, Polres Asahan memberlakukan penyekatan di 6 titik di wilayah Polres Asahan yang berbatasan dengan 2 kabupaten dan 1 kota. Sedangkan untuk aparatur sipil negara, Bupati menegaskan akan memberikan sanksi administrasi kepada ASN yang nekat mudik keluar kota. Kepolisian Resort Asahan akan memberlakukan penyekatan mudik secara ketat selama 12 hari sejak 6 Mei hingga 17 Mei 2021. Kepolisian Resort Asahan telah mendirikan 6 pos penyekatan dan 1 pos pelayanan di pintu masuk dan keluar Kabupaten Asahan yang berbatasan dengan 2 kabupaten yakni Labuhan Batu, Batubara, serta Kota Tanjung Balai.
Petugas akan menindak tegas pelanggar dengan melakukan karantina dan memaksa putar balik warga yang nekat mudik. Sedangkan untuk para aparatur sipil negara, Bupati akan memberikan sanksi administrasi bagi ASN yang mudik keluar kota. Sehingga dilakukan operasi ini untuk memutus mata rantai, ya, memutus mata rantai penyebaran COVID di wilayah Kabupaten ASEAN. Kemudian yang ketiga, ini mencegah masyarakat yang melaksanakan mudik. Ini tentunya sesuai dengan surat edaran dari pemerintah pusat dan pemerintah daerah, 1 pos pelayanan dan 6 pos pengamanan. Ya, itu yang tersebar di wilayah hukum Jalinsum Kabupaten ASEAN. Melakukan pengamanan di 1 pos, ya, untuk melakukan penyekatan tentunya terhadap masyarakat yang melakukan mudik ke wilayah Kabupaten ASEAN maupun keluar Kabupaten ASEAN. Itu saya selaku Bupati Asahan akan loyal dan patuh terhadap edaran-edaran dari pemerintah pusat. Salah satunya tentu aparatur sipil negara, memang kita tidak benarkan untuk keluar daerah. Kalau ini terjadi tentu kita ada sanksi, ya, sanksi administrasi. Penyekatan mudik dilakukan untuk memutus mata rantai penyebaran COVID-19 dan mencegah klaster baru COVID-19, serta warga diimbau untuk tetap mematuhi protokol kesehatan. Wanda Pratama melaporkan untuk Evarina TV. Selain itu, pemirsa, Kepolisian Resort Batubara dan pemerintah Kabupaten Batubara akan melakukan penyekatan arus mudik di 3 titik guna memutus mata rantai penyebaran COVID-19. Hal tersebut disampaikan Bupati Batubara Zahir saat menjadi Inspektur Apel Gelar Pasukan Operasi Ketupat Toba tahun 2021 di halaman Mapolres Batubara Rabu pagi. Menurut Zahir, 3 titik penyekatan arus mudik berada di perbatasan Batubara dengan Serdang Bedagai, Batubara dengan Simalungun, dan Batubara dengan Asahan. Nantinya para pemudik yang masuk ke Batubara akan diminta memutar balik dan jika tetap membandel akan dikenakan sanksi sosial hingga sanksi pidana. Berapa titik pos di Batubara ini, Pak? Pos PAM ada 3 titik. Untuk penyekatan sendiri, Pak, di antisipasi mudik ini, Pak, ada berapa? Yang pertama di pintu masuk kita lakukan checkpoint, ya, tergabung dengan Pak Dandim, dengan Pak Kapolres, dengan pemerintah di pintu masuk utama. Kita mulaikan untuk mengecek karena larangan mudik itu sekarang dilarang untuk mudik mulai tanggal 6 sampai tanggal 17. Kemudian di pos-pos lain juga ada, Pak, ya, di tiap simpang. Kemudian yang lebih kecil itu ada namanya PPKM mikro di setiap desa. Jadi dari manapun dia masuk pasti ke desa. Nah, desa juga kita lakukan PPKM. Itu sudah ada di semua desa yang ada di Batubara. Pak, ada sanksi pelanggaran nggak, Pak? Tentu ada sanksi administrasi, sanksi sanksi sosial, kemudian sanksi denda, terakhir sanksi pidana. Jadi 3-4 sanksi ini akan diberlakukan berdasarkan tingkat yang kita lihat di lapangan. Bandel kali ya pidana lah. Tapi kalau dia masih mau putar balik, tidak memiliki SIKM, tidak memiliki dokumen kesehatan, tapi dia mau putar balik, ya itu kita kasih maaf. Tapi kalau masih bandel, ya kita lakukan tindakan terakhir itu pidana dan denda. Sementara Kapolres Batubara AKBP Ikhwan Lubis mengatakan operasi ketupat tahun 2021 digelar tanggal 6 hingga 17 Mei dengan melibatkan 250 personel gabungan. Ada berapa personil yang diturunkan, Pak, terkait untuk pengamanan lebaran? Di pos saja sekitar 109 orang. Dan juga kami bergabung dengan TNI dan juga instansi terkait lainnya, lebih kurang seluruhnya 250 orang. Berapa hari ini, Pak, dilaksanakan, Ini Pak? 12 hari, mulai besok tanggal 6 sampai tanggal 17 Mei 2021. Taufik melaporkan untuk Evarina TV. Pemirsa, memasuki masa larangan mudik, kondisi volume ruas jalan tol Belawan Medan, Tanjung Morawa, dan Medan Kuala Namu tebing tinggi terpantau normal. Kondisi ini terjadi lantaran belum diberlakukannya penyekatan. Pasca adanya larangan mudik oleh pemerintah yang akan diterapkan mulai tanggal 6 hingga 17 Mei mendatang, kondisi ruas jalan tol Belawan Medan Tanjung Morawa terlihat sepi. Dari lokasi, kondisi di pintu gerbang tol Tanjung Selamat tampak normal dan tidak ditemukan kepadatan jumlah volume kendaraan.
Operation Management Departemen Head Jasa Marga Nusantara Toll Road Division Taufikul Hidayat mengatakan, dari data 1 minggu lalu, jumlah volume lalu lintas di ruas tol Belmerah tercatat berkisar 76.000 hingga 77.000 kendaraan. Sedangkan jumlah ruas tol Medan Kuala Namu Tebing Tinggi berkisar 16.000 hingga 18.000 kendaraan, di mana kondisi ini relatif normal. Kami menginformasikan bahwa sampai dengan saat ini volume lalu lintas di ruas jalan tol Belmerah maupun Medan Kuala Namu Tebing Tinggi masih relatif normal. Hal tersebut karena belum diberlakukannya penyekatan di sekitar kawasan jalan tol. Namun kami akan terus berkoordinasi dengan pihak-pihak terkait seperti pihak kepolisian, dinas perhubungan, dan pemerintah daerah setempat untuk memastikan terkait adanya posko penyekatan di wilayah jalan tol. Selain itu, pihak Jasa Marga pun memprediksi jumlah lonjakan volume kendaraan akan terjadi pada 11 Mei 2021 mendatang. Daniel Pekuali melaporkan untuk Evarina TV. Sumut hari ini masih akan kembali sesaat lagi, tetaplah bersama kami. Terima kasih Anda masih bersama kami. Pemirsa, DPRD Labuhan Batu menggelar rapat paripurna pengumuman hasil penetapan pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Labuhan Batu terpilih pada Pilkada Serentak 2020 pasca pemilihan suara ulang 24 April 2021 lalu di ruang rapat DPRD setempat, Jalan SM Raja Ranto Parapat, Labuhan Batu, Sumatera Utara. Rapat paripurna yang dihadiri Forkopimda, Bupati dan Wakil Bupati terpilih, anggota DPRD, OPD Pemkab Labuhan Batu, tokoh agama dan tokoh masyarakat ini dibuka dan dipimpin oleh Wakil Ketua DPRD Labuhan Batu, Karim Hasibuan. Di mana melalui Juraidah Harahap selaku Wakil Ketua DPRD lainnya, mengumumkan bahwa pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati nomor urut 2, Erik Atrada Ritonga dan Elia Rosa Siregar yang memperoleh suara sebanyak 88.493 atau setara 37,29% dari total suara sah sebagai pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati terpilih dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Labuhan Batu tahun 2020. Wakil Ketua DPRD Labuhan Batu Karim Hasibuan menyebutkan, rapat paripurna pengumuman hasil penetapan pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati terpilih Pilkada Serentak 2020 sudah sesuai dengan surat salinan dokumen KPU dan Undang-Undang Dasar Nomor 8 Tahun 2015 Pasal 160 bahwa apabila DPRD telah menerima salinan dokumen dari KPU wajib untuk ditindaklanjuti dengan melaksanakan rapat paripurna pengumuman maksimal 5 hari setelahnya. Hari ini Rabu tanggal 5 Mei 2021 kita melaksanakan rapat paripurna pengumuman penetapan calon Bupati terpilih Kabupaten Labuhan Batu tahun 2020. Yang mana jelas tadi sudah kita lihat bahwa yang ditetapkan oleh KPU itu yaitu Pak Dr. Erik dan juga Bu Elia Rosa. DPRD tugasnya adalah untuk menindaklanjuti surat dari KPU terkait dengan salinan dokumen penetapan calon terpilih Bupati Labuhan Batu 2020. Jadi kita berdasarkan amanat dari Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 Pasal 160 bahwa apabila DPRD telah menerima salinan dokumen dari KPU, wajib kita tindaklanjuti dengan melaksanakan rapat paripurna pengumuman maksimal 5 hari. Bupati Labuhan Batu terpilih Erik Atrada Ritonga merasa bersyukur di mana hasil dari penetapan pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati terpilih oleh KPU Labuhan Batu langsung ditindaklanjuti pihak DPRD dan dirinya pun berharap kepada masyarakat Labuhan Batu untuk bersama membangun Kabupaten Bina and Pabolo tersebut. Kita bersyukur bahwasanya surat dari KPU hasil daripada penetapan calon terpilih yang dilaksanakan KPU di tanggal 3 Mei kemarin sudah diteruskan ke DPR dan insya Allah di DPR juga tidak ada permasalahan dan berlancar dengan aman dan nyaman.
Terkait dengan masalah gugatan Paslon 03, pihaknya mengikuti sesuai dengan hukum yang berlaku di negara Indonesia. Ucok Sitorus melaporkan untuk Eva Rina TV. Kita beralih ke informasi selanjutnya, pemirsa. Permintaan kue kering untuk Lebaran tahun ini sudah semakin banyak orderan dan meningkat dibandingkan tahun lalu. Walaupun beberapa harga bahan pokok naik, namun harga penjualan kue tidak mengalami kenaikan. Setelah sempat mengalami penurunan di tahun sebelumnya, orderan permintaan kue kering untuk Lebaran di tahun ini mulai meningkat. Lebaran tahun ini merupakan yang kedua sejak pandemi COVID-19 melanda. Salah satu inovasi dari pengusaha rumahan kue kering di Kabupaten Simalungun, Sumatera Utara, yaitu dengan membuat sistem penjualan paket kue. Inovasi ini terbukti membuat peningkatan orderan dibandingkan menjual dengan sistem per kilogramnya. Dengan sistem 4 dan 6 paket jenis kue membuat konsumen lebih tertarik dan harga lebih murah dibandingkan membeli per kilogramnya. Untuk harga mulai dari Rp130.000 hingga Rp180.000 tergantung jenis paket yang diorder. Orderan yang datang tidak hanya dari Kabupaten Simalungun, melainkan dari Kota Pematang Siantar, Medan, Tapanuli, hingga ke Pekanbaru, Provinsi Riau. Walaupun beberapa harga bahan pokok naik, pedagang tetap menjual dengan harga normal dan tidak melakukan kenaikan. Malamnya, alhamdulillah sekarang. Kalau untuk harga, Bu? Harga nggak naik, tetap. Bahan baku gimana, Bu? Ada yang stabil, ada yang naik. Kita di sini ada berapa jenis kue, Bu? Yang di apa? 20 jenis. 20 jenis. Kalau untuk penjualannya, Bu, dibanding tahun lalu kira-kira naik berapa persen? Ya dibanding tahun lalu ya sekarang 85% ada. 85% dari yang sebenarnya sebelum pandemi ya? Iya. Kira-kira ada berapa ratus kilo kita jual sampai hari ini, Bu? Ya masih masuk orderan 500. Selesai pengerjaannya kira-kira kapan? Nanti seminggu lagi Lebaran. Dimulai? Seminggu sebelum puasa. Seminggu sebelum puasa, seminggu sebelum Lebaran, Bu, ya? Ini kemana aja, Bu? Ada pesanan, Bu? Pesanannya ada ke Medan, ada ke Pekanbaru juga. Kira-kira peningkatan penjualannya dari tahun lalu kira-kira menurut Ibu apa? Peningkatan sekarang? Iya, apa kira-kira penyebabnya itu? Ya pertama kan pandemi semalam itu kan takut. Sekarang kan orang kan udah mulai pinter lah. Walaupun di rumah kan mau makan makanan juga. Sistem pemesanannya online juga boleh, Bu? Ada di online kan, ada yang pemesanan langsung. Faktor lain adanya peningkatan yaitu karena ekonomi masyarakat sudah mulai tumbuh. Pedagang membuat 20 jenis kue kering dengan sistem pesanan terlebih dahulu dan kue yang paling diminati seperti jenis nastar, bola coklat, istana lezat hingga ceri. Pentanews Sembiring melaporkan untuk Eva Rina TV. Pemirsa, demikianlah rangkaian informasi dalam Sumut hari ini pagi. Saya Maria Hutasoid mewakili kerabat kerja yang bertugas pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa.